Pertanyaannya, pendeta, kenapa setan suka muncul seperti kuntilanak, tuyul, dan lain-lain? Bukankah itu membuat orang tidak suka dan takut dan tidak suka kepada setan? Demikian Pak Pendeta. Terima kasih banyak untuk pertanyaan ini. Coba kita baca satu ayat di dalam Alkitab, dan saya mau sampaikan bahwa Alkitab mengatakan bahwa setan itu ada, ya, roh-roh jahat itu ada. Kita tidak boleh mengatakan tidak ada. Akhirnya kalau kita katakan setan itu tidak ada, maka kalau ada kejahatan, kita tidak mengatakan bahwa itu dari kuasa kejahatan, kuasa roh jahat atau kuasa setan. Akhirnya banyak orang yang menuduh Tuhan sebagai sumber dari kejahatan. Tidak, karena memang setan itu ada menurut Alkitab. Ada satu ayat yang terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-14. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14, Pendeta. Ya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ini ayat ini mengatakan iblis atau setan menyamar sebagai malaikat terang. Berarti aslinya bukanlah malaikat terang. Ya. Dia menyamar menjadi malaikat terang. Sehingga orang berpikir bahwa, wah, ini adalah malaikat Tuhan. Dia menyamar sebagai malaikat terang. Dan dia boleh datang juga untuk mencobai Yesus di padang gurun. Dan Yesus tahu yang datang mencobai dia itu adalah setan. Tetapi setan datang dengan menggunakan ayat Alkitab dan dia mau untuk meyakinkan Yesus. Jadi untuk apa dia menyamar? Untuk meyakinkan bahwa yang dia ajarkan itu adalah kebenaran, padahal dia penuh dengan dusta. Makanya dia menyamar. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-44. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat 44. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Terima kasih untuk bacaan Alkitab tersebut. Untuk menyampaikan suatu dusta yang meyakinkan, dia perlu menyamar. Contohnya, di Taman Eden, dia muncul dalam sosok yang mengagumkan, yaitu ular yang bisa berbicara. Dan itu akan membuat Hawa, dan telah membuat Hawa terkecoh, oleh karena dia melihat suatu makhluk yang indah, yang bisa berbicara, bahkan bisa berdiskusi atau berdebat, bertanya jawab tentang firman Tuhan. Makanya Hawa pun tertipu. Selain dia bisa menyamar sebagai malaikat terang, sebagaimana yang Alkitab katakan, dia juga bisa muncul dalam sosok yang menakutkan untuk membuat orang gentar akan kuasanya dan mengatakan bahwa dia itu berkuasa. Jadi ia mau meyakinkan orang bahwa dia benar dalam satu pihak atau dalam satu sisi, dan dia juga mau meyakinkan bahwa dia punya kuasa dengan membuat orang gentar, takut, bahkan menyembah dia. Nah, di zaman akhir ada dua cara setan untuk bekerja membinasakan umat Tuhan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan dua cara ini menggambarkan modus operandi dari setan
seperti yang digambarkan di dalam Alkitab. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24. Kita baca ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Sebab pada manusia itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Jadi begitulah cara kerja setan di zaman akhir sebelum Yesus datang. Alkitab katakan di ayat 21 tadi, akan terjadi siksaan yang dahsyat. Ia akan melakukan sesuatu yang menyeramkan. Dia akan melakukan sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan, yang menggentarkan. Itu satu. Tapi ada cara yang lain yang dia mau buat supaya umat Allah itu tidak selamat dan bisa meninggalkan iman mereka. Kita baca di ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terima kasih. Menyesatkan. Dan kata menyesatkan ini dalam kitab Wahyu pasal 12 adalah pekerjaannya setan. Menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi cara yang pertama tadi yang sudah kita baca adalah suatu cara yang menyeramkan, mengerikan, menggemparkan, dan menakutkan. Tapi cara yang kedua adalah sesuatu yang membuat orang kagum, sesuatu yang membuat orang heran, sesuatu yang membuat orang terperangah, sesuatu yang membuat orang bisa mengatakan, wow, luar biasa. Jadi dua cara ini, bukan hanya satu cara. Dan dia tahu dengan cara apa dia akan mendekati seseorang. Itu kata Alkitab. Terima kasih.